Hello Optimus People, welcome to episode spesial yaitu Miss Talk on the Road. Kenalin, nama aku Kemal sebagai manajer dari Creative Media and Partnership. Nah, di episode terakhir dari season ini, kita bakal ngebahas tentang shaping mobility ecosystem. Siang ini kita udah punya tamu spesial nih, yaitu Bapak Mediko. Pak Mediko merupakan Chief Marketing Officer dari Bluebird. Siang Bapak, apa kabar? Siang, baik Kemal. Jadi buat yang belum tahu nih, sekarang kita lagi di mobil apa ya Pak? Ini mobil Tesla, jadi salah satu mobil kita yang memang mendukung sustainability ya, karena ini mobil electric car dari Silverbird. Oh, oke. Kalau Bapak sendiri sudah berapa lama di Bluebird? Jalan 5 bulan nanti. Oh, oke. Nah, jadi kalau Bluebird ini setahu aku udah ada sejak tahun 72 ya? Ya, Mungkin hampir kebanyakan 50 tahun. dari kita belum lahir. Nah, jadi kita penasaran nih Pak, setahu Bapak tuh perkembangan Bluebird gimana sih dari awal sampai sekarang? Ya, kalau cerita tentang Bluebird sejarahnya cukup panjang ya. Jadi walaupun baru berdiri resminya tahun 72, tapi sebenarnya Bluebird itu sendiri udah mulai ada cikal bakalnya sejak tahun 60-an ya. Itu didirikan oleh seorang ibu yang luar biasa ya, namanya Ibu Mutiara Djoko Sutono, Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono lengkapnya. Nah, ibu ini seorang janda dengan 3 orang anak ya, karena untuk menghidupi keluarganya, kemudian dia berpikir bagaimana caranya bisa menghidupi keluarganya, kemudian dia menggunakan awalnya 2 mobil ya, mobil yang ada di keluarganya digunakan untuk sebagai taksi gelap waktu itu awalnya ya, tapi kemudian berkembang sehingga pada tahun 72 itu bisa menjadi 25 armada taksi gitu kan ya. Nah, sebelumnya itu kan memang taksi ini belum resmi ya di Jakarta. Jadi baru kemudian setelah berhasil resmi ya, namanya juga dulu namanya belum Bluebird, masih Chandra Taksi gitu kan ya. Tapi kemudian dengan kerja keras, kemudian memang keutamaannya kan karena memang dari awal kan kita Bluebird ini sangat percaya dengan layanan terbaik ya buat pelanggannya. Itu yang selalu dijunjung tinggi, kemudian juga kemampuan kita untuk selalu berusaha terdepan memberikan layanan. Dan itu sampai usia 50 tahun ya, akhirnya kita kan punya lebih dari 24.000 armada di seluruh Indonesia, lebih dari 20.000 mobil pengemudi juga ya. Oke. Jadi kalau waktu itu aku baca artikel di tahun 2019, ada startup di Malaysia yang namanya Trevo. Nah, itu di bidang transportasi, di mana servisnya itu merupakan car sharing. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri, potensi car sharing di Indonesia itu bagaimana, Pak? Ya, potensinya kalau dilihat sih mungkin terlihat ada ya, tapi kalau dulu juga saya pernah bekerja di salah satu perusahaan transportasi, juga pernah kita coba konsep sharing itu, masih banyak tantangan sebenarnya. Ya, masih banyak tantangan karena memang untuk sharing itu di Indonesia banyak sekali ininya ya, kebutuhan konsumen tuh banyak banget dan tidak gampang untuk dipenuhi oleh satu layanan. Jadi layanan sharing itu nggak fly gitu pada saat itu ya. Jadi nggak ini. Walaupun kalau kita lihat masih ada juga yang sharing lebih ke shuttle gitu kan ya, daripada sharing. Oh, oke. Nah, kalau Bluebird sendiri kan pasti merupakan pemeran utama lah ya di mobility ekosistem di Indonesia. Nah, kalau dari ekosistem tersebut gimana sih Pak cara Bluebird menambah revenue stream? Soalnya setahu aku udah ada yang namanya Berkirim, Golden Bird, terus juga bahkan bisa nyewa bis. Nah, itu gimana Pak? Ya, jadi awalnya kan memang adalah taksi premium ya, di mana waktu pertama kali kita luncurkan di Chandra Taksi itu sebenarnya belum Bluebird, itu masih konsep Golden Bird. Jadi orang itu kayak menyewa mobil gitu kan ya, dengan pengemudinya.
kemudian kan ada konsep taksi, kita pertama juga yang menunjukkan taksi dengan argometer gitu kan ya. Jadi kemudian ya konsep bagaimana kita menambah revenue itu adalah dengan melihat apa aja sih kebutuhan konsumen ya, karena orang memang butuh mobile ya, butuh bergerak, tapi solusinya kan bisa bermacam-macam tadi. Jadi misalnya Bluebird itu adalah taksi yang memang awalnya menggunakan argometer, walaupun dengan aplikasi My Bluebird kita juga menawarkan pilihan buat konsumen untuk memilih harga yang fix. Jadi mereka bisa milih harga yang sesuai dengan argometer atau harga yang fix dari awal. Ya. Kemudian kalau Silverbird gitu kan, kita tahu bahwa ada orang juga yang menginginkan layanan taksi ya dengan argometer gitu ya, tapi layaknya kayak mobil sendiri gitu. Jadi dengan layanan yang lebih premium gitu, makanya itu Silverbird. Kayak sekarang ini kan jadi nggak berasa bahwa kita naik taksi gitu kan ya. Jadi lebih premium. Kemudian juga ada orang yang butuh layanan di mana dia menyewa gitu ya, menyewa dari satu titik ke titik lain, atau menyewa bisa juga jam-jaman. Nah itu bisa pakai Golden Bird. Kemudian ada juga layanan di mana orang bisa menggunakannya untuk pariwisata, maksudnya biasanya dia nggak menggunakan untuk pribadi ya, tapi grup atau kelompok ya, itu bisa pakai Big Bird ya. Big Bird pun macam-macam armadanya, ada yang bus, ada yang van gitu kan ya. Kemudian kita juga punya City Trans, kalau tahu, mungkin kalau sering ke Bandung mungkin kenal City Trans. Jadi shuttle gitu ya, shuttle yang antar kota gitu ya, Bandung Jakarta, ada juga yang Bandung ke Soekarno Hatta, atau bahkan kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur ada juga yang Surabaya ke Jogja, Surabaya ke Solo, atau Semarang ke Jogja dan seterusnya. Itu pakai City Trans. Dan karena pandemi itu kan sebenarnya memberikan tantangan tapi juga memberikan suatu kesempatan ya, makanya kemudian kita lihat revenue stream kita juga bisa ditambah dengan menunjukkan layanan logistik, yaitu Bluebird Kirim. Dengan menggunakan armada kita, kemudian juga orang bisa mengirim barang dengan sampai maksimal 200 kg gitu kan. Kadang-kadang kan orang pindahan rumah atau misalnya mau kirim barang-barang yang cukup besar, itu kan kalau dilihat solusi yang ada di pasar kebanyakan menggunakan kendaraan roda 2 kan. Jadi kita menggunakan armada kita sendiri, orang bisa mengirim barang-barang yang cukup besar. Jadi banyak banget ya inovasi dari Bluebird. Iya. Mulai dari argometer hingga jasa kirim barang sampai servis yang lebih personalized dari yang lain. Iya. Nah, kira-kira kedepannya Bluebird ada inovasi apa lagi nih Pak? Ya macam-macam, ada yang di dalam ini kita ya, dalam rencana kita ya, masih digodok juga. Dan nanti kalau kita ini udah saatnya luncurkan ya, kita akan kasih tahu juga gitu ya. Tentunya dengan melihat sebenarnya apa sih kekuatan di dalam diri kita, dimana kita punya pengalaman cukup banyak setelah kita menjalankan bisnisnya selama hampir 50 tahun. Kemudian apa sih yang masih ada dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Oke. Nah, tapi aku mau balik lagi nih Pak ke yang mobility ekosistem tersebut. Ya. Dalam sebuah ekosistem mobilitas pasti banyak pemerannya dong. Ya. Ada Bluebird salah satunya. Bluebird pernah nggak sih Pak beradaptasi dengan cara merubah bisnis model? Ya, jadi gini, disrupsi yang terjadi pada kategori ini kan terjadi sejak sekitar 6-7 tahun yang lalu kali ya, 6 tahun yang lalu persisnya kali. Sejak ada moda transportasi online ya, jadi itu kan juga mengubah bisnis model gitu kan ya. Sebelumnya kan kebanyakan konsumen
kalau ingin menggunakan layanan taksi itu mereka telepon ke nomor tertentu ya, jadi kayak hotline atau apa gitu kan ya. Walaupun sebenarnya sebelum itu tahun 2011 Bluebird juga udah menunjukkan layanan pesan taksi lewat pada saat itu BlackBerry ya, tapi ya apa, masih lebih banyak orang kalau mau pesan taksi itu langsung telepon ke nomor atau Bluebird gitu kan. Tapi sejak online masuk, transportasi online masuk, kemudian orang juga merasakan bahwa mungkin lebih gampang ya dengan memesan online. Kemudian juga waktu itu kan harganya juga sangat-sangat murah gitu kan. Jadi terjadi sih sebenarnya disrupsi di kategori ini gitu kan ya, sehingga orang-orang mengalami suatu pengalaman baru dalam mencoba ya, dalam menggunakan layanan mobilitas ini. Nah, di saat itu memang banyak sekali pemain taksi tradisional yang kebingungan gitu kan ya. Kalau dilihat sekarang juga kayaknya taksi di Jakarta yang tinggal Bluebird kali ya gitu kan. Sebelumnya kan masih ada beberapa, tapi akhirnya itu tergerus juga gitu, karena kita tahu pada saat kalau misalnya terjadi disrupsi, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita cepat beradaptasi gitu kan. Kalau enggak kita punah ya, kita akan hilang gitu kan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Bluebird. Mau nggak mau kita harus bertransformasi gitu kan ya. Dan juga kita juga melihat konsumen juga mulai masuk ke dunia digital. Kemudian terutama 2 tahun terakhir karena pandemi itu dipercepat, digital transformation dan transformasi digital itu dipercepat karena pandemi gitu kan. Mau nggak mau akhirnya orang kehidupannya menjadi lebih mudah kalau mereka embrace kehidupan digital itu. Sebelumnya mungkin masih lambat, mungkin ada beberapa orang yang bahkan menolak kali ya, tapi kemudian untuk survive di pandemi mau nggak mau orang harus embrace. Nah, kurang lebih sama lah. Jadi akhirnya kita juga berpikir bahwa itu jadi tantangan tapi sekaligus peluang buat kita beradaptasi, berubah, dan juga mikirin gitu loh, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa survive dan thrive di kondisi yang udah berubah ini. Jadi kita ngelihat ke dalam, apa sih kekuatan kita, kemudian apa sih yang harus kita lakukan supaya kita nggak obsolete kan di pasar. Makanya kemudian kita melakukan beberapa perubahan ya, misalnya adalah kita akhirnya memang benar-benar salah satu fokus kita adalah bagaimana kita punya satu channel lain untuk embrace kehidupan kondisi digital tersebut. Jadi kita punya aplikasi My Bluebird gitu kan ya, dan sampai sekarang kita terus berusaha untuk membuat pengalaman menggunakan My Bluebird itu nyaman. Walaupun kita juga tahu masih banyak kok orang yang nelfon, masih banyak yang nelfon untuk pesan taksi. Masih juga ada yang WhatsApp buat taksi, pesan taksi. Ada juga yang kadang-kadang masih datang ke pangkalan, ke pool kita. Dia datang ke pool untuk dapat taksi gitu kan ya. Atau kalau di mall, di hotel atau apa, mereka tahu ada pangkalan Bluebird di situ. Jadi mereka datang ke situ kemudian ambil taksinya atau apa. Masih secara tradisional. Masih gitu secara tradisional. Jadi kita tapi kita tahu bahwa ya kita harus membuka channel itu gitu kan ya. Jadi makanya yang kita lakukan adalah kemudian kita punya strategi untuk bertransformasi yang kita sebut dengan 3M ya, 3 multi gitu kan ya, multi channel, multi product, dan multi payment. Karena kita sadar bahwa konsumen udah makin segmented ya, udah makin yang enggak zaman dulu mungkin cuma kebutuhannya umum general gitu kan ya. Sekarang makin segmented, kebutuhan mereka berbeda. Yang maksudnya 3M itu apa? Multi channel
ya, kita tahu kita harus menyediakan akses yang yang seluas-luasnya lah, supaya konsumen itu bisa menggunakan produk kita. Bukan hanya tadi di channel kita ya, channel kita kan ada telepon ya, kemudian ada WhatsApp gitu ya, kemudian ada My Bluebird sebagai aplikasi gitu kan ya, bisa datang ke pangkalan, bisa datang ke pool, itu channel yang kita punya. Tapi kita juga punya channel menggunakan channel partner kita, misalnya ya dengan Gojek gitu ya, kita kan juga bermitra ya, bahwa orang bisa menggunakan Bluebird lewat Gojek, aplikasi Gojek ya. Walaupun kita kompetitor, tapi kita juga bermitra misalnya. Kemudian kita juga punya akses di Traveloka misalnya. Traveloka kan awalnya kan memang apps yang memang untuk kita traveling ya. Tapi sekarang mereka kan juga udah jadi lifestyle apps. Nah, kita juga hadir di sana. Ya, jadi orang, terutama kalau orang yang memang sedang traveling gitu kan ya, ke kota-kota di Indonesia misalnya, dan mereka mau mau misalnya pergi dari satu titik tempat ke tempat lain, mereka bisa order Bluebird lewat Traveloka apps. Ya, kemudian Shopee misalnya ya, Shopee juga bisa begitu. Jadi orang bisa order Bluebird itu pakai aplikasi Shopee, atau misalnya Bluebird kirim juga pakai Shopee. Bahkan yang terakhir itu baru beberapa minggu yang lalu di BCA, di mobile BCA itu juga di lifestyle-nya tuh kita juga bisa pesan Bluebird ya. Jadi channelnya tuh banyak sekarang, itu bukan di MRT, kemudian juga kereta api itu juga bisa order kita. Jadi aksesnya itu kita perbanyak, jadi orang bisa dengan gampang untuk mengakses layanan kita. Itu yang dimaksud dengan multi channel. Kemudian kita bicara juga payment. Tadi kan Kemal tanya ya, oh ini bisa bayar non cash. Oh iya, kalau dulu kan orang zaman dulu mungkin 100% bayar pakai cash ya. Tapi kan sejak 4-5 tahun yang lalu itu juga booming ya, gara-gara e-wallet ya, e-wallet booming, begitu banyak e-wallet, akhirnya semakin komunitasnya cashless itu jadi makin besar. Nah, kita juga perlu adaptasi ke situ kan. Jadi kita juga sediakan berbagai macam metode pembayaran. Ya, bukan hanya cash, tapi bisa pakai credit card, bisa pakai juga e-wallet ya, kayak GoPay, Dana, Link aja gitu ya, atau pakai QRIS ya, jadi untuk bayar. Jadi itu berbagai multi payment lah ya, jadi mode pembayaran yang berbeda bisa dilakukan. Kemudian kalau multi produk adalah ya itu, kita nggak hanya punya satu single product, tapi ada beberapa produk seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi pilar kita untuk bertransformasi itu adalah berusaha melihat ya perubahan yang terjadi di pasar, kebutuhan konsumen yang berbeda, dan bagaimana kita menyikapinya. Karena ekosistem mobilitas itu udah nggak sesederhana seperti dulu, tapi udah mulai kompleks. Jadi Bluebird bisa dibilang kalau dari 3M itu, di saat segmen pasar yang sudah semakin terspesialisasi, Bluebird bisa beradaptasi ya Pak ya? Ya. Nah, kalau di disrupsi digital kan udah banyak banget nih ya pemain lama yang mungkin udah nggak ada, tapi juga ada banyak banget startup baru. Nah, kira-kira Bluebird tuh punya competitive advantage apa sih? Ya, competitive advantage kita di industri ini adalah apa yang kita udah punya dari awal, bahwa dari awal kita percaya bahwa
kualitas layanan kita itu bisa terjadi kalau kita punya suatu hubungan antar manusia yang baik, ya. Maksudnya apa? Bahwa kita itu ingin melayani penumpang dan customer kita itu sebagai layaknya mereka ingin dilayani, ya. Makanya kita sangat value itu human connection, jadi maksudnya hubungan antar manusia. Jadi dari awal mula ya mereka mau menggunakan layanan kita. Waktu itu pas zaman dulu kan semuanya harus telepon, jadi pada saat mereka nelfon itu kita layani juga sedemikian supaya mereka merasa suka, senang, dan mau terus untuk menggunakan layanan kita. Kemudian juga pada saat armada kita datang menjemput mereka pun juga semua sumber daya manusia kita, yaitu pengemudi itu benar-benar punya standar yang kurang lebih sama, ya. Bagaimana mereka bersikap, sopan santun, bertutur kata, kemudian juga bagaimana mereka melayani selama perjalanan, ya, cara mengemudinya dan segala macam. Kalau ada barang ketinggalan harus segera dikembalikan dan seterusnya. Jadi memang integritas itu juga kita junjung tinggi. Kemudian kalau misalnya setelah perjalanan pun kalau ada apa-apa mereka juga bisa menghubungi customer service kita dan juga mendapatkan layanan yang kurang lebih sama. Jadi kita memastikan bahwa hubungan antar manusia itu yang mungkin disampaikan oleh pengemudi kita serta customer service kita itu membuat orang menjadi merasa aman, nyaman, dan juga merasa mereka mendapatkan layanan yang benar-benar bisa dapat diandalkan. Nah, itu tuh jadi kayak DNA-nya kita gitu, ya. Nah, itu yang membedakan kita mungkin dengan pesaing kita. Bahkan yang sekarang yang tersisa mungkin online gitu kan, ya. Karena mereka mungkin tidak punya standar di situ, ya. Nggak bisa misalnya kalau kita misalnya kalau kita order online, ya kita bisa mendapatkan variasi layanan yang cukup besar. Tapi kalau di Bluebird umumnya kita bisa tahu bahwa standarnya udah begitu gitu loh. Ya, jadi tutur katanya seperti apa, kalau barang ketinggalan pasti akan aman dan segala macam. Nah, itu yang membedakan kita. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal pandemi ini, Pak, tadi kan dibilang kalau Bluebird itu yang spesialnya genuine human connection kan? Ya. Nah, kalau sejak pandemi yang aku perhatiin ini orang-orang pasti kurang banyak keluar lah ya. Tapi yang namanya juga mobilisasi itu kan harus. Itu cara Bluebird mengatasinya gimana? Cara Bluebird beradaptasi di pandemi ini? Ya, jadinya sebenarnya kalau pandemi atau misalnya suatu kondisi di mana dinamika konsumen itu berubah, kita harus sebagai produsen pasti harus tahu apa sih yang berubah gitu kan. Dan tentunya kita juga harus menyesuaikan diri. Jadi solusi yang kita berikan juga harus menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan tersebut. Kalau dilihat sih selama pandemi ini orang kan masih butuh mobile, cuman kebanyakan mereka ya gitu kan jadi was-was gitu loh kan. Kalau saya berada di mobil yang dengan pengemudi yang saya tidak tahu gimana. Jadi yang kita pastikan adalah memang prokes yang ketat, ya, dan juga bagaimana kita memastikan juga pengemudi kita itu udah divaksin. Kemudian kayak sekarang juga di hampir semua pool itu kita kerahkan untuk vaksin booster gitu kan. Kemudian juga protokol kesehatannya juga dijaga, armadanya juga dijaga, ya, didesinfektan segala macam. Itu yang kita jaga banget gitu kan, ya. Dan kita juga mengkomunikasikan itu kepada konsumen supaya merasa ya itu kita pakai hashtag tetap nyaman gitu loh, tetap nyaman walaupun misalnya dalam keadaan kondisi pandemi. Dan kita juga punya
armada spesial untuk yang memang kadang-kadang diperlukan ya. Jadi kayak Golden Bird itu punya Golden Bird Special Care yang memang bisa digunakan khusus untuk orang yang misalnya positif COVID gitu kan. Dan kalau dilihat selama ini gara-gara Omicron ini sebulan terakhir itu naik 10 kali lipat itu penggunaan Golden Bird Special Care itu ya. Dan kalau Kemal lihat juga setiap repatriasi orang-orang yang baru datang dari luar negeri itu kalau mereka harus direpatriasi kan mereka harus di karantina dulu tuh di hotel. Itu dari bandara hanya Bluebird yang bisa membawa mereka ke hotel di mana tempat mereka karantina. Nah, jadi sebegitu ininya kita, pokoknya kita ingin memastikan bahwa ya orang mobile walaupun mau dia positif atau dia negatif, tapi misalnya dia ngerasa was-was, kita harus memberikan garansi lah gitu loh, bahwa mereka tetap aman dan nyaman gitu ya. Itu dari segi mobilitas. Kemudian juga peluang tadi yang saya bilang bahwa akhirnya pada saat pandemi kita luncurkan Bluebird Kirim karena kita lihat ada peluang juga di situ gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dengan datangnya disrupsi teknologi pasti harus berubah dong cara Bluebird, mungkin strategi marketingnya gimana atau strategi yang lain itu perubahannya gimana ya Pak? Apakah sangat ekstrim 180 derajat? Apa Bluebird nge-handle-nya pelan-pelan? Ya yang jelas adalah namanya perubahan ya. Kita juga kalau perubahan itu kita bukan hanya bicara tentang sistem atau proses atau misalnya toolnya ya, tool berubah, tapi juga harus bicara tentang organisasi. Kalau ngomongin organisasi berarti ngomongin orang. Jadi kita harus mikirin ketiga hal tersebut ya. Jadi people, proses, kemudian juga sistem atau tools gitu kan. Nah, cepat atau lambatnya itu tergantung pada seberapa juga kita butuh gitu kan perubahan itu gitu kan ya. Nah kayak kalau ditanya tentang marketing, terus terang sebelum disrupsi nggak ada departemen marketing di Bluebird, nggak ada. Justru pada saat disrupsi itu terlihat bahwa ternyata kita butuh marketing. Jadi kalau ditanya departemen marketing di Bluebird itu masih baru gitu kan ya. Kemudian juga kemudian kita sendiri juga akhirnya harus kita tahu bahwa untuk bisa survive and thrive in this disruption, dan kita juga harus fokus untuk digitalisasi gitu kan ya. Digitalisasi itu membantu bukan hanya konsumen tapi juga di dalam. Nah, untuk itu kan kita invest banyak juga ke IT kita. Dan IT kita itu semua lokal. Ya, jadi tim IT kita itu semua lokal dan dikerjakan di dalam semua. Jadi aplikasi kita itu ya memang hasilnya lokal gitu kan ya. Nah, jadi perubahannya itu menurut saya sih cukup besar ya. Karena ya tadi saya bilang ya, marketing dulu nggak ada, sekarang jadi ada gitu kan. Dan juga mungkin baru ya. Jadi kayak saya juga harus paham bahwa ada ini ya namanya tadi perubahan, transformasi. Saya juga harus menyentuh orang-orang tim saya gitu kan. Jadi nggak bisa juga kita kayak mesin langsung berubah, tapi harus juga dikasih tahu apa yang harus berubah, mengapa kita berubah dan segala macamnya gitu. Jadi dulu Bluebird sebelum disrupsi teknologi kerja sama marketing agency di luar atau gimana? Atau dulu adanya departemennya namanya business development lebih. Okay. Ya, jadi dan dulu itu kebanyakan menggunakan word of mouth ya. Jadi warm itu penting banget waktu itu buat Bluebird gitu kan. Itu yang menyebabkan Bluebird juga bisa jadi besar gitu adalah warm. Tapi dengan disrupsi segala macam akhirnya disadari bahwa kita membutuhkan lebih banyak lagi karena kan marketingnya juga channelnya berubah ya, kemudian caranya juga berubah, nggak bisa lagi warm gitu kan, karena tiba-tiba si disruptor itu menggunakan
cara-cara yang beda. Dan makanya itu juga kita harus beradaptasi dan cukup agile lah untuk melihat mana yang paling pas buat kita. Oke. Kalau ngomong-ngomong Bluebird nih, kan tadi aku udah singgung sebelumnya ya, udah berdiri dari tahun 72 lah ya, udah 50 tahun sekarang. Dari zaman orang tua aku tuh, kalau misalnya kita mau pesen taksi, mau ke rumah sakit atau sekolah itu pasti Bluebird. Jadi tuh seakan-akan kalau orang mikirin taksi itu pasti Bluebird, ya kan? Itu cara Bluebird mempertahankan posisi itu gimana ya? Apakah dengan konsistensi, apakah dengan inovasi yang dari tahun ke tahun, atau sustainability, atau gimana tuh? Jadi kalau saya konsepnya adalah kita harus tahu sebenarnya, kita harus tahu apa sih yang berubah di pasar ya. Bluebird udah tahu bahwa ada disrupsi ya. Kemudian habis disrupsi ada pandemi pula ya. Jadi double hit gitu kan ya. Nah, tapi kita ngelihat beberapa peluang ya. Jadi berarti kan konsumen berubah, kebutuhannya berubah, mereka juga cara juga untuk mendapat layanan kita berubah. Makanya kita juga punya channel yang banyak tadi ya, multi channel itu. Kemudian mereka juga butuh produk yang berbeda-beda juga ya. Nah, dari situ kita ngelihat apa sih kekuatan yang kita punya, apa sih yang kita bisa untuk kita tawarkan gitu ya ke market atau pasar yang berubah ini ya. Jadi untuk kita bertahan di zaman sekarang dan kemudian juga mudah-mudahan bisa menang, dan juga kita juga jangan lupa ada masa depan yang perlu kita pikirin ya. Jadi kalau saya lihat sih adalah ya kita harus survive and thrive sekarang, tapi juga mikirin gimana caranya kita mikirin masa depan, sustainability-nya gitu kan ya. Salah satu hal yang kita lakukan adalah kita selalu berperan sebagai katalisator. Katalis itu kan sebenarnya suatu zat atau agent yang berfungsi untuk mempercepat atau menstimulasi sesuatu ya. Nah, kita kan umumnya itu selalu yang pertama gitu ya dalam argometer waktu zaman dulu. Kemudian pada saat kita pertama juga yang masuk sebenarnya ke aplikasi waktu itu pakai BlackBerry, tapi memang adopsinya tidak secepat pada saat orang punya apps gitu kan ya. Kemudian juga kayak mobil elektrik ini gitu kan, itu adalah cara-cara kita bagaimana kita berusaha menjadi katalis gitu. Nah, ya jadi ada beberapa strategi yang kita lakukan buat masa sekarang, kemudian ada juga hal-hal yang kita lakukan untuk berinovasi ya sebagai katalis buat persiapan masa depan. Oke. Jadi kalau misalnya saya melihat Bluebird melalui lensa seorang investor, pasti saya harus tahu kira-kira nilai apa sih yang Bluebird pegang selama ini kan, selama 50 tahun. Kira-kira apa aja sih Pak value penting yang dipegang oleh Bluebird hingga bisa bertahan selama setengah abad? Jadi kita itu nama brand kita Bluebird itu kan artinya burung biru ya. Pernah dengar legenda burung biru nggak? belum ya. Jadi itu di Eropa itu sebenarnya ada legenda burung biru. Jadi ceritanya nanti mungkin bisa di Google burung biru itu apa. Nah, kalau lihat sebenarnya burung biru itu adalah simbol kebahagiaan. Jadi burung pembawa kebahagiaan. Jadi kita menggunakan itu juga karena kita pengen kita punya dampak ke komunitas, kita bisa bahagiain orang gitu, membuat orang lain bahagia. Mungkin yang secara langsung adalah pengemudi kita, tapi secara tidak langsung itu adalah juga penumpang kita. Kenapa? Ya, kita cerita dulu. Jadi orang kenapa sih mau pindah dari satu tempat ke tempat lain? Ya, apakah dia mau pergi kerja, ataukah misalnya dia mau pergi kuliah, ataukah misalnya dia mau pergi ketemu investor lah, atau pergi wawancara pertama ya buat first job,
ataukah mau ketemu pacar, atau mau pertama kali ketemu mertua, ataukah ketemu keluarga, atau temen, reunian, atau apapun juga. Itu sebenarnya buat apa sih? Itu kalau menurut saya filosofinya, karena mereka tuh pengen lebih dekat lagi ke sesuatu hal yang penting buat dia. Kalau nggak penting mereka nggak mungkin mobile kan. Oh iya. Ya nggak? Ada effort Ya lah ya. udah, ada effort, ngapain pindah gitu ya, karena mereka merasa kalau mereka melakukan mobilitas itu mereka bisa lebih dekat ke sesuatu yang memang penting buat dia, apakah kerja, apakah kuliah, apakah apa ya. Jadi ada sesuatu gitu kan ya, dan sesuatu itu penting buat mereka karena apa? Karena itu membuat mereka bahagia, membuat mereka happy. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi dan kita itu membantu mereka untuk lebih dekat lagi ke sesuatu yang mau membuat mereka tuh jadi merasa senang, merasa happy karena mereka mendapatkan sesuatu, lebih dekat lagi ke sesuatu yang penting itu. Gitu. Nah, dengan pemikiran segitu, filosofi seperti itu, kita itu tadi human interaction itu, human connection itu memang jadi DNA kita. Jadi kita memang kalau di Bluebird rasanya itu pertama adalah kekeluargaannya tinggi sekali. Oke. Kemudian, tapi kita juga mengajarkan pada para pengemudi dan karyawan kita integritas, kejujuran. Integritas dan kejujuran. Kenapa? Kalau kita nggak jujur atau apa, nanti akibatnya yang rugi siapa? Yang rugi itu penumpang kita, dan kita nggak mau. Karena kalau enggak, dia nggak jadi happy. Maksudnya adalah mereka nggak happy karena mungkin waktu zaman dulu ya argo mungkin suka dikerjain sama apa gitu kan, ya, makanya kita pakai argo dan ini karena kita pengen mereka tuh nggak di dalam. Kan orang kalau misalnya lagi ya mobile begitu, kita pengennya adalah mereka kan nggak mikirin argonya berapa, argo ditipu atau enggak atau apa gitu kan, kayak cemas begitu ya. Udah fokus aja misalnya ke sesuatu yang mereka bayangin nanti nyampe mau ngapain atau apa gitu loh kan. Terus juga kalau bawanya nggak enak karena kesel atau apa kan juga nggak enak penumpangnya, jadi was-was gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu, jadi mereka benar-benar kita ajarin untuk jujur, integritas ya, kemudian juga kerja keras gitu kan ya. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya cukup basic, tapi ya kita ajarin dalam artian supaya mereka bisa memberikan yang terbaik buat pelanggan kita. Makanya kita punya satu ekspresi dari brand bahwa tiap kilometer itu berarti. Maksudnya adalah kita ingin memastikan bahwa perjalanan bersama kita itu memang penting kan buat penumpang kita, dan kita pengen mastiin tiap kilometer itu benar-benar membuat mereka aman, nyaman, dan merasa bahwa kita bisa diandalin. Jadi benar-benar kita pikir bagaimana sepanjang perjalanan itu. Jadi ini bukan hanya buat pengemudi, tapi juga buat yang tim bengkel kita yang memastikan misalnya armada itu kan, armada di Bluebird nggak bisa keluar kalau nggak prima. Ya, jadi bengkel dan tim bengkel itu memastikan itu nggak boleh ada lecet, nggak boleh ada apa, jadi benar-benar sempurna ya. Jadi gitu. Dan tim yang lain yang mungkin bukan yang nggak langsung berhubungan dengan customer kita. Jadi gitu. Jadi ada filosofi di balik itu, ada sesuatu yang kita pertahankan, ada beberapa nilai-nilai yang memang turun temurun sampai sekarang. Itu yang menurut saya membuat kita bertahan sampai hampir 50 tahun. Iya, banyak juga ya. Dan kalau bisa dibilang lumayan insightful sih, banyak banget perusahaan yang bisa ngambil contoh lah dari Bluebird. Tapi pertanyaan tadi udah sekaligus menutup episode Mistalk dari hari ini. Jadi kita udah ngebahas soal mobility ecosystem, udah ngebahas inovasi Bluebird, sama udah ngebahas filosofi dan value dari Bluebird itu sendiri. Nah, terakhir kita pengen ngucapin terima kasih nih ke Pak Mediko karena udah nyempetin waktunya hari ini. Thank you ya, Pak. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Oke, amin.
Buat yang kepo tentang marketing, jangan lupa cek Instagram @mistfbwi. Dan buat yang pengen cobain Tesla nih, jangan lupa download aplikasi My Bluebird. See you on the next season of Mist Talk. Mist Optimis.